Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, saya akan membahas berkaitan dengan key yang ada di dalam database, walaupun nggak semua key yang akan saya bahas, jadi cuma dua aja sebenarnya. Selain key, ya, di sini juga saya akan membahas berkaitan dengan callless function. Ya, ada juga nanti berkaitan dengan self join dan juga left join, ya kan. Terus ada juga nanti berkaitan dengan casting, ya, dan juga summarize the distribution of numeric values. Oke. Nah, yang pertama itu di sini berkaitan dengan key terlebih dahulu ya. Jadi kenapa kita di sini itu butuh key ya? Nah, sederhananya atau mungkin intinya lah ya. Intinya kita butuh key itu pertama di sini itu buat mengidentifikasi ya, nilai setiap baris yang ada di dalam tabel. Ya. Nah, itu makanya kita butuh yang namanya key. Ya. Terus selanjutnya lagi ya, kegunaan dari key atau kenapa kita butuh key tadi ya kan, di sini kita bisa tahu juga ya hubungan antara satu tabel dengan tabel yang lain ya. Nah, itu bisa berdasarkan key juga ya. Oke. Nah, untuk yang pertama di sini itu ya saya bahas berkaitan sama primary key ya. Nah, ingat ya, di sini itu key itu sebenarnya ada banyak ya. Untuk key ada compound key, ada juga composite key ya, ada juga super dan lain sebagainya, itu ada banyak banget ya. Nah, di sini saya bahasnya cuma dua aja ya. Oke. Nah, di sini untuk primary key atau kunci utama ya. Kunci utama ini kegunaannya sebagai nilai unik lah, ya, nilai unik yang ada dalam setiap tabel ya. Dan dia itu ya nggak boleh duplikat ya, nilainya tadi gitu. Dan juga nggak boleh missing ya. Nah, itu primary key ya. Biasanya sih diwakili ya dengan nama atau dengan kolom ya, kolom dalam bentuk ID lah misalkan ya. Nah, itu satu dua tiga dan seterusnya ya. Oke, atau mungkin kayak misalnya ada data customer, nah terus ada nama, ada customer ID-nya berapa ya kan. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya. Itu primary key. Terus ada juga foreign key atau kunci asing ya. Foreign key ini berkaitan dengan atau sebagai penghubung antara satu tabel dengan tabel yang lain. Key-nya tadi ya. Nah, contohnya di sini itu ya ada film aktor. Nah, di film aktor ini ada film ID dan aktor ID, terus di tabel aktor itu ada ID dan name. Nah, di sini ya kalau kita lihat yang sebagai primary key-nya kan seharusnya yang nilainya itu yang unik ya kan. Kalau kita lihat di sini berarti kan ID lah ya kan. Yang cocok ya dibandingin dengan aktor ID. Ya. Nah, ini ID ini sebagai primary key. Sedangkan foreign key-nya itu ada di aktor ID. Ya. Sekarang ada yang duplicate ya kan. Nah, kalau kita coba analisis ya atau kalau coba kita simpulkan lah ya dari kedua tabel ini ya, berarti di film ID 30 ini dia memiliki beberapa aktor ya. Ada satu, dua, tiga, ada tiga aktor nih. Nah, yaitu kalau kita cek lagi, yang sini ada 14, 14 itu Anna Farmer ya. Terus ada 54. Nah, 54 ini di sini sebenarnya ada panjang, cuman kita nggak kelihatan ya. Jadi nggak tahu siapa yang 54-nya ini. Ya, terus ada juga 32 ya kan. Nah, di film ID ke film ID 23 itu ya dia juga memiliki nama aktornya itu Anna Farmer juga ya, karena sama di sini aktor ID-nya itu sama-sama 14. Oke. Nah, ini berkaitan dengan polygon key ya. Oke. Selanjutnya lagi ya, selain polygon key ya,
Di sini saya akan bahas juga berkaitan dengan callless function ya. Nah, callless function ini ya kegunaannya itu dia semacam buat menggabungkan sebenarnya penggabungan antara satu kolom dengan kolom lain. Terutama kalau misalkan di kolomnya nanti ada yang isi misalkan. Dan dia outputnya itu ya bakalan mengembalikan nilai yang pertama. Ya, ya. Nilai yang pertama itu bakalan dikembalikan sama kalau misalkan kita gunakan callless function ini. Dan juga yang nilainya itu yang jelas pasti nggak nol ya. Ya, oke, nilai pertamanya nggak nol. Contohnya ya, contohnya di sini itu misalkan saya bikin ada data frame. Ya. Data frame itu ada kolom 1, ada kolom 2. Ya. Nah, di sini nanti saya bakal melakukan query dengan pandas SQL. Ya. Jadi mengquerykan data frame dengan uh, query-nya itu yaitu dengan menggunakan SQL. Ya. Bukan query yang ada di pandas, tapi query yang ada di SQL. Nah, di sini kita bisa gunain modul pandas SQL. Ya. Oke, nah di sini saya coba bikin dulu data frame-nya ya, dari uh, query-nya tadi. Ya, ini dari query lagi. Untuk query-nya nanti, ya. Nah di sini untuk metodenya, kalau misalkan kita gunain SQLDF ini, ya, itu ya dia butuhin ada 2 input lah sebenarnya. Ya, ada SQL, ya, dan juga global atau local function. Ya. Nah, SQL query ini udah jelas ya kan buat nge-query-nya nanti. Ya kan? Sedangkan global ya globals or locals-nya ini kegunaannya buat menyimpan nilai ya yang ada di dalam suatu variabel. Ya. Dan ini dia fungsi bawaannya yang ada di dalam Python. Oke, dan di sini pun nilainya dalam bentuk dictionary ya, dari keduanya tadi. Jadi kita bisa pilih salah satu lah mau ke globals ataupun locals. Ya. Nah, contohnya misalnya di sini pertama-tama kita bikin dulu ya uh, variabel yang pakai SQLDF. Ya, ini buat menyimpan nilai ya nilai untuk query-nya nanti lah istilahnya. Ya. Dan di sini kita bikinnya dengan lambda function ya lambda function. Oke. Nah, kenapa kita bikin dengan lambda function ini? Ya, sebenarnya biar nanti kita nggak perlu lagi nulis panjangin gini lah ya, nggak perlu lagi nulis PS ya kan dalam kurung Q ya kan, koma globals ya kan, kita nggak perlu nulis itu lagi, kita cukup aja nulis PSQLDF dalam kurung Q aja, nggak perlu manggil globalsnya lagi. Oke, nah di sini kita bikin ini dulu ya, terus kita simpan ya, kita assign ke dalam variabel. Nah, nanti di sini barulah kita coba nge-query yang sederhana aja ya, misalnya kita select ya kan keseluruhan kolomnya ya kan dari tabel apa nih. Nah, di sini from-nya ini kita ngambilnya dari nama ya, data frame. Nah, ini kalau kita pakai query, query buat nge nge-query ya, nge-query data frame. Nah, tapi query-nya ini dengan SQL. Caranya itu kayak gini. From-nya ini berarti ntar from dari nama data frame-nya tadi. Oke, setelah di query nanti outputnya bakal seperti ini. Yang nanti sama sebenarnya kayak yang ada di sini. Oke. Terus di sini kan, nah ini buat pengecekan aja ya. Tadi kan global itu dia bakalan mengabadikan dictionary. Nah, coba kita cek kalau misalkan global aja. Nah, ini bakal mengembalikan dalam bentuk dictionary sebenarnya. Itu panjang ya sebenarnya. Dan dalam dictionary pasti kan ada key-nya, ya kan, ada juga values-nya, ya kan. Oke, makanya di sini kita bisa coba akses nih, ya. Akses untuk nilai variabel df. Df-nya itu isinya apa sih? Ya. Nah, df-nya itu isinya ini. Ini sama aja kayak yang ada di sini ya. Oke,
Terus lagi ya misalkan, nah ini yang call-less function-nya ya. Kita misalkan gunain call-less function ya, anggap aja di sini tuh ada baris ya, baris dengan nilai 0, 0 ya, Joko sama Evan ya kan. Nah di nilainya ini ya saya pengen coba nih ya kan, pengen coba, gunain call-less function-nya. Nah, berarti, output-nya bakal Joko. Kenapa Joko? Karena Joko ini nilai yang dia itu nggak missing. Nilai pertama lah, nilai pertama yang dia itu nggak missing, ya. Berarti itu yang bakal ditampilin sama dia. Kan ada 0, sebelumnya kan ada 0, 0 ya kan, terus ada Joko ya, berarti ntar Joko ini yang bakal jadi output-nya. Kalau misalkan di sini itu gini, ya, terus Jokonya di belakang, ya, berarti di sini apa? Ya, oke. Nah, selanjutnya lagi, ya. Nah, misalkan kita terapin ke data frame yang sebelumnya, ya, apa yang akan terjadi? Ya. Nah, di sini ketika kita terapin ke data frame yang sebelumnya, ya, jadi kolom 1 sama kolom 2, ya, kita terapin call-less function-nya, ya, berarti kan dia kegabung ya, jadi satu kesatuan ya kan, kegabung jadi satu kesatuan, ya, dan nilai output-nya ini, output yang nilainya itu nilai pertama yang dia itu nggak isi. Contohnya misalnya sini ada 6 sama 10 ya dalam satu barisnya nih. Berarti kan 10 ya kan. Kayak jelas lah ya kan. Terus di sini kalau misalkan ada missing semuanya, 6 dan semuanya berarti ya kembaliannya 6 ya. Tapi kalau misalkan di sini 22 terus 6 ya hasilnya bakal 22 ya. Nah, kalau misalkan ada isi di masing-masing kolomnya, ingat berarti yang pertamanya, yang paling pertama ya, berarti 33 ya. Nah, ini kalau kita gunain kelas function tadi ya. Oke, terus selanjutnya lagi ini ada contoh aja. Contoh, latihan aja, pertanyaan lah misalkan. Nah, di pertanyaannya ini misalkan ada pertanyaan kenapa nih ya, kita nggak apa istilah tag kolom ya, yang ada di tabel tag type ya, itu nggak bisa menjadi foreign key ya, yang mereferensikan nilai dari tag kolom yang ada di tabel Stack Overflow. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Yang pertama itu misalkan tag tag ya. Di sini dia nggak mengandung nilai yang ada di Stack Overflow tag-nya. Benar atau salah? Dan sebenarnya salah ya. Karena kalau kita cek ya antara uh, antara tag ya, kolom tag-nya dengan Stack Overflow yang kolom tag ini ya, dia ada nilai-nilai yang sama ya. Jadi ini bukan alasan yang tepat lah istilahnya. Bukan jadi penyebab ya. Ya. Terus di sini ya kan Stack Overflow the tag contains duplicate values. Ya. Nah, ini benar nih. Ya. Kenapa? Ya. Karena ingat ya, ketika kita pengen ngegabungin suatu data kayak atau tabel ya kan, itu kan yang di primary key-nya nah, itu nggak boleh ya mengandung nilai yang duplikat. Jadi kan logiknya ya, logiknya kan di sini kan tag tab-nya kan sebagai, anggap aja misalnya pengen sebagai foreign key, berarti kan yang di sini ya, yang tag column yang di start overflow ya kan, dia kan seharusnya ya sebagai misalnya sebagai primary key-nya ya kan. Berarti kan ya nggak boleh primary key itu ada nilai duplikat. Ya, makanya di sini itu uh, yang apa penyebabnya lah, penyebab ya kenapa di sini itu dia nggak bisa ya menjadi foreign key. Ya, karena di sininya yang si primary key-nya aja di sini itu ada duplikat. Ya, oke. Nah, ini untuk subwall, terus yang di sini tag is primary key. Ya, benar atau salah? Nah, di sini juga sebenarnya salah juga. Karena kan di sini sebenarnya udah jelas dia pengen dijadiin foreign key-nya ya kan. Ya, tuh. Di sini contain null values. Nah, ini juga salah. Ya.
Karena di dalam tab-nya ini ya, dia ada nilai semuanya nih, nggak ada yang nol atau nggak ada yang missing. Oke, nah ini berkaitan dengan contoh pertanyaan sederhana aja. Nah, selanjutnya lagi di sini ada kasus ya, misalkan di data ya atau di tabel Fortune 500 ini ya dia kan mengandung nilai yang missing ya kan. Nah, di sini kita pengen gunain collage function ya untuk mengisi nilai missing yang ada di industri, di kolom industri ya, berdasarkan nilai sektor. Ya. Jadi ini Fortune 500 di sini kita coba cek, nah, ada sektor sama industri. Nah, di industrinya ini ya ini datanya nih sampai ke bawah. Nah, ini kan ada kan ada nah, ini ada yang missing nih. Ya. Nah, kita pengen ngisi nilai missing ini berdasarkan sektor yang ada di sini dengan menggunakan collage function tadi. Ya. Oke. Nah, berarti ya, ini ada instruksinya juga sebenarnya. Ya. Misalkan kita coba disuruh ngikutin instruksi yang ada di sini ya kan. Ya, toh. Nah, di sini untuk instruksinya di sini kita disuruh gunain collage function ya kan. Terus kita select nih ya untuk nilai ya, industri sama sektor dan juga kita tambahin ada unknown ya kan. Ya, sebagai fallback-nya ya. Nah, di sini juga dikasih aliasnya sebagai ya industri itu. Ya, makanya di sini kita pakai as industri itu. Ya. Oke, terus selanjutnya lagi disuruh ada count-nya, count number row-nya, jumlah barisnya. Ya, untuk setiap industri itu-nya itu ada berapa. Ya. Oke, nah di sini ya, untuk tabelnya udah jelas. Ya, tabelnya itu ada di Fortune 500, makanya di sini from-nya from Fortune 500. Ya. Nah, di sini kita pengen ngegrupin berdasarkan apa nih, ya kan? Nah, kan yang pengen kita hitung tadi kan, ya, itu yang industri true, ya, buat count-nya, ya kan? Ya. Berarti sini kita grup by berdasarkan industri itu, ya kan? Terus misalkan kita pengen ngakuin order, ya kan? Kita pengen ngurutin nih, ya. Ya, oke, nah sini kita order by account, ya, descending, ya kan? Terus kita kasih limit 1. Ya. Karena yang pengen kita tampilin cuman yang paling banyaknya ya. Gitu. Nah, kan di sini kan ada find the most common values ya, common values of industry itu. Ya. Nah, di sini kita tampilin cuma satu aja. Jadi nggak perlu semuanya kita tampilin ya. Nah, contohnya misalnya kalau semuanya itu ya bakalan jadinya kayak gini. Nah, kita di sini pengen nampilin yang paling apa ya, paling banyaknya ya kan. Tadi kita kasih limit 1. Oke, walaupun tadi kalau kita nggak kasih limit, tetap kita tahu juga jawabannya. Cuman kalau cara kayak gitu tuh nggak bagus sebenarnya, karena bakal apa ya, istilah cost-nya itu bakal tinggi. Ya. Jadi kalau berkaitan sama database itu ada perhitungan cost-nya juga. Ya. Nah, itu lebih detailnya mungkin nanti kalau misalkan saya bakalan masuk ke bagian untuk optimalisasinya ya, optimalisasi query-nya. Nah, itu kayak gimana ya, itu ada pertimbangan berkaitan sama cost-nya sebenarnya. Nah, cost ini ya kayak berkaitan sama waktunya lah, waktu ketika kita ngerunning query-nya itu. Nah, malah tujuan kita kan cuma buat satu ini aja ya kan nampilin, tapi kita malah nampilin semuanya. Nah, itu nggak bagus kalau misalkan kita tampilin semuanya kayak tadi. Kalau di sini sebenarnya kita kalau pengen kita lihat di sini ada cost ya, sama waktunya juga. Itu kaitannya dengan cost tadi. Oke, cuman di sini saya nggak bahas ke cost-nya terlebih dahulu ya. Oke, untuk selanjutnya lagi ya, ini ada namanya save join. Nah, save join ini kegunaannya untuk ngejoin ya atau ngegabungin ya ke tabel itu sendiri. Ya, makanya ini kan self join. Ya. Oke.
Nah, di tabel ini contohnya ya, di sini kita ada tabel ya kan, ada 2 tabel lah misalkan. Ada 2 tabel, di satu tabel ya, satu tabel ya. Nah, di dalam satu tabel ini ada ID sama friend ID. Nah, friend ID-nya ini ya, ini sebagai ya origin key-nya ya. Sedangkan primary key-nya itu ada di ID. Ya. Oh, kita tabelnya sama ya. Nah, terus kita lakukan save join ya. Save join. Nah, bagaimana nih kalau di save join? Ya tergantung nih. Kalau di sini kan kalau kita lihat sama nih, apa ya, jumlah yang uniknya sama, nilainya pun juga sama, ya kan. Berarti kalau kita join, ya jumlahnya nanti ya tetap sama juga. Ya. Berarti kan di sini kan ada J nih, ya kan. Contohnya misalnya di sini ada J. Ya. J-nya ini, ya kalau kita lihat berdasarkan friend ID-nya, ya di sini dia nanti ya temenan nih, ya sama si Mei. Ya. Si Ray dia temenan sama si J. Ya. Si Mei temenan sama si Ray. Ya. Nah, ini save join. Ya. Oke. Nah, contohnya misalnya di sini saya bikin dulu lah ya, data frame-nya. Bikin dulu data frame-nya. Nah, dari data frame-nya ini ya, mirip kayak ini sebenarnya ada ID, ada student name sama friend ID. Ya, dapatlah nilainya sekian. Nah, di sini ya kita pengen ngelakuin save join. Ya. Save join dengan inner join misalkan. Oke. Nah, berarti di sini kita pengen anggap aja pengen nampilin ya data ya. Ini ada 2 cara sebenarnya. Ya, cara pertama itu saya run dulu. Oke. Nah, cara pertama itu ya misalkan di sini kita pakai ya inner join. Nah, inner join ya berarti kan di sini untuk save join karena tabelnya tabel itu juga ya. Nah, makanya di sini kita kasih alias dulu ya. Jadi from df dari data frame-nya tadi ya kan. Kita kasih alias misalnya df ori. Ya. Ini untuk yang tabel pertamanya misalkan. Terus ada lagi kita inner join ke df juga, tapi kita kasih alias juga sebagai df parent. Ya. Terus on apa nih? Nah, di sini kan berdasarkan ID yang friend ID dan juga ID yang ada di parentnya tadi. Ya. Ya. Ingat ya di sini tuh yang primary key-nya, yang di sini origin key-nya. Ya. Bisa ya, antara ini dan ini. Tapi tabelnya sama-sama. Ya, makanya kita kasih inisialisasi yang berbeda. Ya. Nah, di sini kita tampilin nih. Ya, yang DF ori, yang student name-nya sama apa misalkan kita pengen nampilin juga nih ID-nya ya kan. ID-nya yang ada di parent dan juga di sini kita tampilin juga student name-nya. Oke, ini kita coba cek untuk yang pertama. Ini sebenarnya sama aja ya. Yang hasilnya bakal seperti ini. Berarti kan sini ada J, Ray, Mei, J, jadinya Mei, yang temenan sama si Mei, Ray temenan sama J, Mei temenan sama Ray. Nah, ini kalau pakai inner join. Kalau misalkan nggak pakai inner join ini, ya kita mau join, kita bisa juga pakai yang nama gunain where. Ya. Nah, di where ini, ya, ya sintaksnya untuk query-nya tuh ya kayak gini. Ya. Jadi di sini tuh kita bikin dulu from-nya. If di setiap apa ya from-nya ini dia bakal dikasih alias. Misalnya di sini from df, aliasnya sebagai df ori. Terus df-nya lagi ya kita aliasin lagi df parent. Nah, sini tinggal where df ori.friendid ya yang nilainya itu sama dengan df parent.id. Nah, ini sama aja. Oke, kan Jai, Mei, dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan self join tadi. Ya.
Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita pakai left join? Tapi set join nggak pakai inner join ya. Di sini misalnya diubah jadi ke left join. Seharusnya nilainya bakal sama juga. Ya. Kenapa sama ya? Karena di sini itu kan jumlahnya itu sama. Jumlah antara friend ID dan ID-nya ini sama, terus nilainya pun juga sama. Ya. Jadi kalau kita satuin ya dengan left join sekalipun, ya dia bakal hasilnya mirip kayak inner join. Ya. Nah, ini contoh aja ya buat lebih kebayang kalau misalnya left join. Ini left join-nya misalkan kasusnya ada employees ya table, ada juga genders ya. Di table employees ini ada employees ID dan juga gender ID. Di gendernya ada gender ID dan gender ya. Oke, di sini misalkan kita pakai left join. Nah, left join itu kan gambarannya kayak gini ya. Left join. Nah, di sini ya, di sini kan sebenarnya ada yang nilainya itu ya apa ya istilahnya berbeda lah ya kan. Di sini ada gender ID ya. Ada gender ID juga. Tapi saya 1, 2 ada 0 nih. Kalau tadi kan sama nih, sama-sama percis juga nilainya, terus jumlahnya juga sama juga, ya kan? Nah, makanya kalau misalkan di left join ya hasilnya bakal sama. Nah, kalau di sini ya ada yang 0. Ya. Ada yang sebagai pembedanya lah istilahnya. Ya. Nah, sini kita bakal kalau pengen left joinnya berarti di sini ada left join genders ya on ya employee gender ID ya gender ID yang sama dengan genders.gender ID. Berarti ini cuma satu, satu, dua, satu, dua. Berarti ntar sini ya yang kita tampilin kan employee ID, employee name sama gender. Berarti sini ada employee ID, ya. Employee ID-nya itu ya 1, 2, 3 nih yang ini. Sedangkan di sini ya employee name-nya ya berarti kan ada Mark, Sarah, Tom. Yang di sini gendernya ada male, female, nol. Kenapa nol ya? Karena di sini nggak ada nih yang buat yang si nolnya tadi ya si gender ID yang nol ini nggak ada apa ya nggak ada penghubungnya lah mau ngarahnya kemana. Nah di sini hasilnya nol. Oke, nah ini kalau yang left join. Oke, nah misalkan nih ya nah ini sama juga kita terapin nih yang data yang sebelumnya ini sebenarnya yang inner join ini kita ubah ya kan ke left join. Nah gimana hasilnya? Pasti bakal sama. Nah, kenapa ya? Karena tadi dan nilainya udah sama percis ya kan. Antara polygon K dan primary key-nya itu nilainya sama pun jumlahnya pun juga sama ya. Jadi kalau di left join ya udah jadi ya gabung jadi satu kesatuan yang nggak ada irisan yang berbedanya tadi nggak ada. Kalau di sini kan ada irisan yang berbeda ya, antara kedua tabel ini. Ya, jadi ketika kita left join ya kan makanya di sini pasti ya outputnya itu bakal kayak gitu. Oke, nah ini untuk berkaitan sama join tadi. Jadi ada self join, ada left join, ada juga inner join ya kan. Oke, selanjutnya lagi ya. Di sini ada kasus ya. Kita terapin collalize ya dengan self join. Ya kan? Jadi kan yang sebelumnya itu yang di pertemuan sebelumnya lah ya. Itu kita udah bahas melakukan ya, join antara company sama Fortune 500 ya, minggu-minggu sebelumnya ya di minggu-minggu sebelumnya itu kita membahas tentang ini ya kan terus kita gabungin. Nah tapi di kasusnya ini ya kan kita pengen gabungin juga ya tapi include ya nilai company ya nih include nilai company ya that are subsidiaries ya. Nah subsidiaries ini istilahnya anak perusahaannya lah istilahnya. Nah, yang ada di Fortune 500. Nah, oke. Nah, untuk kita apa ya input nilai subsidi nya ini ya, dairisnya ini ya.
di sini kita butuh ngakuin join, ya. Join company, ya, dengan company itu sendiri, ya. Jadi makanya di sini ada save join nanti, ya, ada save join. Ya. Nah, di sini kita juga bakal gunain collapse function dia buat ngisi nilai 3 kolom yang ada missingnya lah sebenarnya. Ya. Nah, contohnya instruksinya di sini kita disuruh join dulu, ya kan, tabel company dengan tabel company itu sendiri, ya kan. Oke. Nah, di sini berarti untuk query-nya, ya, from-nya ini ya kita bikin ada company dulu, ya kan. Ada company. Nah, join-nya ini di sini kita gunainnya save join. Save join lagi. Ya, save join, tapi di save join-nya kita terapin left join. Ya, makanya di sini itu ada from company as company original, ya. Terus ada left join, kita panggil lagi company lagi, terus kita inisialisasi dulu, ya kan, apa, ya. On-nya apa? On-nya kan di sini ada parent ID dan ID, ya. Ya, kalau kita lihat, ya, kita lihat di tabel company-nya. Ada ID sama parent ID. Nah, ini sebagai penghubungan. Ini kan kita lihatnya ada 2 sama 8 nih di parent ID. 2 dan 8 ini dia hubungannya nanti ke ID sini. 2 sini sama 8 yang di sini. 2 ini kan, nah, kalau tikernya itu Amazon, amazon.com, dan buat name-nya. Terus yang di sini 8, di sini ada Google apa nih, Google ya, nggak ada E-nya. Terus ada juga di sini name-nya Alphabet. Berarti ntar kedua ini nih nanti. Yang di parent ID-nya ini ya terhubungnya. Oke, di sini ya live join, ya, terus inner join, ya. Kita joinin, ya. Instruksinya disuruh ke inner join terhadap Fortune 500 yang menggunakan ticker. Nah, di sini tadi kan ingat kita pengen gunain call-less function-nya, ya, buat ngisi, ya, yang apa, atau pengen kegabungin lah istilahnya antara company parent ticker sama company original ticker. Nah, di sini yang nilainya itu sama dengan Fortune 500 ticker. Ya. Terus kita di sini coba order by rank. Ya. Jadi di uh, kolom 500 ini dia ada rank. Ada ticker. Ya. Di company juga ada ticker. Tapi kan di sini ada yang missing nih. Nah, kita pengen ngisi, ya, nilai-nilai yang missingnya ini. Oke. Nah, dengan apa ya? Dengan tadi class function tadi. Nah, di sini, ya, outputnya bakal seperti ini. Kan yang kita tampilkan ada company name-nya, ya, dari company original. Nah, terus ada title sama rank. Title dan rank ini dari Fortune 500, yang di sini dari company original.net. Nah, biar lebih kebayang ya alurnya kayak gimana. Nah, di sini saya udah bikin juga biar lebih kebayang ya itu pengaplikasiannya. Jadi di sini itu ini anggap aja yang uh, apa yang di bagian original, ya kan. Kan dia di save join sama ya parent, ya kan. Ini yang parentnya nih, anggap aja nih yang parentnya. Nah, yang di parentnya itu, ya kan. Tapi di sini save joinnya dengan left join. Ya. Nah, kalau left join itu berarti kan dia makanya di sini ada missing nih. Di sini ada yang ada apa ya? Yang ada nilainya tadi lah, ya kan. Ini yang ada nilainya itu yang ini. Kalau kita lihat di bagian tickernya di sini ada yang missing. Ini missing.
Nah, yang missingnya ini lah pengen kita isi dengan ini. Makanya di sini kita gunakan yang left join tadi. Ya, nah, mungkin kalau agak apa buat ngebayangin agak susah ya buat left ini cuman kasusnya itu seperti ini ya. Jadi kita gunain left join, set join tapi dengan left join tadi buat ngisi yang tickernya ini. Oke, kan ini kan kita lihatnya nih ya ada ID sama parent ID. Ya, jadi ntar ada foreign key-nya sama primary key-nya ini berdasarkan ini yang buat penghubungnya tadi ya, antara sesama tabelnya tadi. Tapi karena kita set left join ya dia bakal hasilnya seperti ini. Nah yang ininya inilah dia bakalan uh, mengisi nilai yang ada di bagian sini. Nah karena di sini pas kita ada call less company parent ticker ya kan, sama company original ticker. Ya berarti ntar yang tickernya ini yang ada missing ini dia bakal keisi dengan ini. Nah kalau kita ingat lagi ya di sini kan ya tadi terhubung nih ya, di company-nya ini nih. Nih, ini kan dua nih. Nah, duanya ini kan parent ID ke ID ya kan, ke ini. Nah, sini kan takernya kan Amazon. Nah, gitu. Terus yang di sini 8, 8-nya ini terhubung ke sin ke 8 ini. Nah, ini yang Google ya. Google tapi E-nya nggak ada. Ya. Berarti ntar yang di sini tuh isinya Google. Nah, oke. Nah, itu berkaitan dengan yang left join. Save join tapi dengan left join. Ya. Ini buat ngisi tickernya. Berarti kan kalau dari ini kita inner join ya kan, kita gabungin deh. Berarti ntar ticker ya sama ticker yang ada di Fortune 500 digabungin. Terus di ranknya berapa? Keluar outputnya kayak gini. Oke, selanjutnya lagi di sini ada lagi casting. Ya. Casting ini kegunaannya buat ya, kita melakukan pengubahan nilai ya kan, tipe data lah misalkan. Ini mirip kayak di Python juga. Yang Python kan ada casting juga. Ya. Misalkan di sini ada 5,5 kita pengen ubah jadi ke integer. Ya. Berarti ntar kalau di integerin dia hasilnya seperti ini. Nah ini beda ya. Casting apa ya dalam artian kita ngubah tipe data yang ada di SQL tadi ya di database dengan yang ada di Python itu beda. Kalau di Python kan kalau misalkan 5,5 dijadikan integer kan hasilnya 5. Ya kan? Kalau di sini dia mirip kayak di round ya jadinya 6. Pembulatannya beda ya. Antara pembulatan di query database sama di Python itu beda. Karena di sini hasilnya bakal 6. Karena kan kita pakai query dan nanti. Dan nanti istilahnya ini kayak aja kayak database lah istilahnya. Buat ke database-nya nanti. Nah contohnya lagi misalnya di sini kita ini buat pengecekan aja ya. Kita pengen ngecek, yang pengen ngefilter, nampilin semua baris dengan kolomnya itu ada ID sama ticker. Nah, dari ID sampai ticker, dari ID sampai ticker. Nah, ini kolom buat nampilin aja. Ya. Nah, kalau misalkan nih kita terapin ya, ada casting, ya. Kita mau casting yang profit chain-nya ya, sebagai integer, ya. Sedangkan di sini ya kita kasih alias ya, sebagai profit chain integer. Ya. Nah, di sini kita pengen lihat nih hasilnya kayak gimana ya, antara yang awalnya tadi, yang aslinya lah istilahnya sama yang udah dibuat di integer itu kayak gimana. Kalau kita lihat di sini ternyata, sorry, nah di sini ternyata yang aslinya 7, 7 minus 7,2 jadinya 7, ya kan. 14,4 jadi 15, ya kan. Berarti kan di kebawahin pembulatannya. Tapi yang koma 5
51,5 jadi 52. Ya. Nah ini kalau query, ya. Ini mirip kayak round lah istilahnya kalau pakai query. Tapi kalau di Python beda lagi. Integer di Python dia pasti bakal hasilnya 51. Ya. Nah ini yang bedain aja ya antara eh, apa istilahnya casting yang ada di Python sama di query itu beda sebenarnya pembulatannya. Oke. Nah untuk casting juga ada juga caranya. Kalau tadi kan kita pakai as, ya kan? Ada juga pakai yang notasi titik duanya dua ini. Ini sama aja. Jadi enter parent ID titik dua ini integer. Jadi yang parent ID ini terus dijadikan sebagai integer. Nah di sini kenapa hasilnya 2.0 kan harusnya integer ya kan? Nah di sini juga nih sama nih. Seharusnya integer nih kenapa ada 000 ini? Nah ini karena kita pakai pandas query. Ya. Pandas query itu defaultnya dia bakal mengembalikan sebagai float, bukan integer. Kalau ada data yang missing di dalam kolom tadi kan ada yang missing nih. Nah dia makanya defaultnya dia bakal ngembaliin sebagai uh, float. Ya. Itu kalau di pandas. Ya. Defaultnya pandasnya itu uh, bakal nampilin ya ke dalam bentuk float. Kalau ada yang missing, kan di sini ada apa ya istilahnya bakalan jadinya itu dalam bentuk ini. Nah, oke. Walaupun sebenarnya di sini integer ya. Kalau kita lihat ini karena ID ini integer. Ini kan di sini tidak kelihatan juga integer. Tapi kalau misalkan kita tampilin dengan pandas dia bakal jadi nyangkut. Kalau ada nanya ini ada missing. Nah di sini saya kasih catatan juga, ya kan. Oke. Nah dan ini juga berbeda antara pandas dan database itu berbeda ya pembulatannya. Nah contoh lagi di sini itu ada bikin lagi data frame ya. Data frame isinya kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Ada yang missing, ada yang missing. Nah, oke. Ini anggap aja misalkan saya pengen jadiin dulu ya. Ini defaultnya ingat ya. Di sini walaupun saya tulis 10 karena ada yang missing dia bakal jadi 10,0 atau float. Ini udah float nih. Nah, karena ya tadi ya di pandas tuh kayak gitu aturannya. Jadi walaupun di sini integer tapi bakal jadiin float. Oke. Nah ini contoh-contoh aja kalau pengen nge-convert aja. Misalkan kayak saya pengen di floatnya ini berapa di belakang komanya. Ini kita bisa pakai lambda function, pakai fungsi map ya. Dengan lambda function buat melakukan mapping. Ntar dia hasilnya ada di belakang koma. Oke, ada 5 angka di belakang koma. Terus contoh lagi, misalkan kita pengen uh, apa sih perbedaannya kalau misalkan kita melakukan pembagian ya, di query 10 dibagi 3 dengan 10 terus kita jadikan ke numerik dulu, kita casting ke numerik, terus dibagi sama 3. Nah ini hasilnya kayak gini. Kalau langsung gini aja, ya dia bakal mengembalikan hasilnya bakal 3. Tapi kalau misalkan kita atur ke numerik, ya dia bakal karena kalau ini kan dia mengembalikannya integer ya 10 bagi 3 kan 3,33 sekian sekian ya kan, tapi karena integer jadinya 3 dibulatin ke bawah karena 3,3 kecuali ntar 3,5 ntar di hasilnya 4. Oke dan di sini karena numerik ya dia bakal hasilnya 3,3333 ya. Ini ada contoh lagi misalnya 3,2 dijadiin numerik ya saya 3,2 minus 123 ya jadinya ini terus 3 ya ini 1 kali 10 pangkat 3 jadinya 1000 ya. Minus 3 berarti 0,001 dan seterusnya ya.
Oke, ini Kak berkaitan sama casting. Oke, selain casting ada juga summarize distribution ya, the distribution of numeric values. Ya. Jadi kita pengen tahu distribusi dari numerical values. Ya. Misalnya kita pengen tahu nih ya, revenues-nya kayak gimana, ya perubahannya, ya, perubahan revenues ini. Nah, di sini ada instruksinya, ya kita pakai group by sama count, ya. Terus ada juga order, ya, kita pengen nge-orderin atau mengurutkan lah ya kan, order hasil dari revenues-nya ini, ya untuk melihat distribusinya. Oke, di sini ada revenue chain pas dan ada count-nya, ya kan. Terus from-nya dari tabelnya Fortune 500, ya kan. Group by berdasarkan revenues-nya, ya kan, tidak jelas, ya. Terus ordernya berdasarkan revenue chain-nya. Dapatlah seperti itu. Nah, ini revenue chain-nya ini minus ya kan. Artinya dia mengalami penurunan, ya kan. Sedangkan di sini mengalami kenaikan. Kalau yang plusnya itu mengalami kenaikan ya. Oke. Dari sini kan sebenarnya kita pengen lebih spesifik buat yang mengalami kenaikannya ya kan. Dari sini anggap aja misalkan untuk instruksi selanjutnya ya kan. Di sini kita coba ngelakuin test ya, testing untuk revenue chain-nya sebagai integer. Ya, untuk meredis ya, jumlah dari different values. Tadi kan ini ada koma, koma, koma. Berarti ntar yang 57 jadinya 58. Nah, terus 53 jadinya 53, 51 jadinya 51, 50,9 jadinya 51, ya, dan seterusnya. Oke. Dan sini pasti kodenya juga beda ya kan. Apa ya? Karena nanti yang nilainya 51 ini ada beberapa. Karena sini dibuat. Ya. Oke, ini untuk tadi ya, untuk ngereduce-nya aja ya. Kita jadiin ke integer, nah dapatnya sekian. Row-nya pun juga ada beda ya, jumlah row. Oke. Nah, kalau misalkan lagi di sini itu, ya ini buat ngefilter aja ya. Kita ngefilter pakai pandas bisa juga. Yang misalkan yang nilainya itu lebih besar dari sama dengan 0, atau misalkan mau lebih besar dari 0 ini aja, atau yang pakai cara ini juga bisa. Oh, ini sama aja antara cara ini dan cara ini. Itu sama. Ini contohnya aja, misalkan di sini itu pakai ini. Yang Inggrisnya semuanya. Atau kalau pakai ini pun juga sama. Ayo. Oke. Nah, kalau misalkan pakai query gimana? Eh, Nah, di sini, eh, oke, ini, ini saya hapus aja karena ini sama kayak yang sebelumnya tadi. Nah, di sini, eh, misalkan kita pengen cari tahu nih, how many of the Fortune 500 companies have revenue increase. Ya. Jadi, berapa banyak di Fortune 500-nya ini yang mengalami kenaikan revenues. Ya kan? Berarti kita bikin kondisi pakai where. Ya kan? Nah, ini kalau pakai query ya kita pakainya where. Revenue chain-nya lebih besar dari 0. Dan di sini saya bikin ada dua column nah, biar kelihatan aja yang ke Inggris itu ada berapa, yang di Inggrisnya itu ada berapa. Ini totalnya ada 500 ya. 500 sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Ini totalnya ada 500 juga jumlah baris. Oke. Bisa pakai where seperti ini, dijadikan satu-satu. Nah, kalau pengen ngeliat Inggris dan Inggrisnya, kalau Inggrisnya aja ya tinggal ini aja sih sebenarnya. Ya. Oke. Nah, ini ada dua cara kalau pengen cek Inggris dan Inggrisnya ya. Ada caranya kayak gini. Kita jadiin satu kesatuan, jadi satu-satu.
terus kita jadiin satu kesatuan dengan select lagi. Ada juga caranya pakai count, pakai cast, hasil outputnya bakal sama juga. Nah, ini sama aja ya sebenarnya, cara ini cara sama. Kalau cast ini kayak if dan else sih sebenarnya, kayak kondisi. Ketika sekian, ya berapa hasilnya. Dan ini sebenarnya kalau kita ubah satu nol atau berapa, ini sama aja sebenarnya. Karena akhirnya ini dia bakal kayak ngesam, ngejumlahin totalnya itu ada berapa. Dan di sini pun juga sebenarnya sama, kalau kita submit juga sama aja. Ya, bentar. Ini kalau nol pasti beda ya, tapi kalau di sini satu, kalau di sini satu dia kita pakai sum, dia sama aja kayak kayak count. Tapi kalau misalkan di sini itu nol, kalau disamin ya dia hasilnya bakalan uh, nol tadi, ya, karena nol nol semuanya gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita satu disamin ya total barisnya tadi. Tapi kalau count itu kan kayak istilahnya yang berdasarkan barisnya, ya kan, hitung jumlah barisnya. Oke. Oke, nah untuk materi hari ini ya mungkin itu aja dari saya. Jadi secara keseluruhan jadi ada key ya. Key-nya itu sebenarnya ada macam-macam, cuma di sini saya bahas ya primary key dan polygon key. Terus ada juga coalesce function ya. Coalesce function ini penggunaannya tadi buat ngegabungin antara kolom ya. Misalnya ada kolom satu dan kolom dua, kita gabungin jadi satu kesatuan dan dia bakal yang digunakan itu bakal nilai yang pertama lah, nilai pertama yang nggak missing. Tapi kalau sama-sama missing ya, dia bakal missing yang ditampilin. Oke, terus ada juga save join. Save join itu dia bakal ngejoin sama dirinya sendiri. Ya. Oh. Jadi kalau misalkan kasusnya ini, ya dia bakal hasilnya seperti ini. Jadi walaupun kita inner join ataupun left join, dia tetap sama hasilnya kayak gini. Karena jumlahnya tadi sama dan uniknya pun juga sama. Oke, kalau di left join, ya, nah, left join yang contohnya ada yang berbeda kayak gini, nah ini dia bakal hasilnya bakal ada yang beda. Ya. Nah, pasti gendersnya ya kan, pasti ada hasilnya nol. Nah, karena di sini kan nol. Terus left join, left join, left join. Ya. Oke, terus di sini ada contoh lagi, kita terapin class function, ya, jangan save join. Nah, hasilnya seperti ini. Ini buat ilustrasinya biar lebih jelasnya kita cek satu-satunya kayak gimana hubungannya biar kelihatan. Ini kan ini ada hubungan ya, antara yang parent ID yang di save join ini ya, yang original sama yang parentnya. Dan di sini ntar dia bakal keisi karena kita ngelakuin collage function. Terus ada casting buat ngubah tipe data, ya kan. Oke, terus sama summarize distribution. Oke, Oke, untuk pertemuan hari ini saya sudahi sekian dan saya tutup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya.